Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di tahun pelajaran 2022-2023 ini pembelajaran sudah berlangsung secara tatap muka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kisi-kisi soal matematika kelas 12 SMK Kabupaten Tangerang. Baik, silakan ditonton dan disimak videonya sampai selesai ya. Baiklah, langsung saja untuk kisi-kisi soal USP tingkat SMK Kabupaten Tangerang tahun 2022-2023. Untuk soal nomor 1 yaitu mengenai operasi bilangan berpangkat bilangan rasional, di mana indikator soalnya yaitu peserta didik dapat menentukan hasil operasi bilangan berpangkat bilangan rasional. Nah, untuk soal nomor 1, contoh soalnya seperti apa saja? Nah, di sini ada salah satu yang akan kita coba berikan ya, contoh soalnya mengenai bilangan berpangkat bulat. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. X pangkat 5, Y pangkat 8 dibagi 2X pangkat 3, Y pangkat 3. Nah, bagaimana cara mengoperasikannya? Nah, solusinya adalah kita lihat terlebih dahulu untuk pembilangnya. Di sini ada dua variabel yaitu X dan Y, begitu juga dengan penyebutnya. Nah, gampang, koefisiennya saja terlebih dahulu kita keluarkan, yaitu untuk pembilangnya 1, penyebutnya 2. Sehingga kita tulis 1/2. Kemudian jika ada dua buah bilangan ataupun variabel dibagi, maka pangkatnya di sini kita kurang ya. Nah, X-nya kita lihat pangkat 5 untuk pembilang, penyebutnya pangkat 3. Jadi 5 dikurang 3, 2. Kemudian untuk Y-nya juga sama, 8 dengan 3 ini kita kurang menjadi 5. Sehingga jawaban akhirnya yaitu 1/2 X pangkat 2, Y pangkat 5. Cukup gampang ya. Berikutnya kita ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 di sini kita akan lihat untuk ruang lingkupnya yaitu mengenai merasionalkan bentuk akar. Kemudian untuk indikator soalnya yaitu peserta didik dapat menentukan hasil operasi dari bentuk akar. Baik, kita akan coba lihat contoh soal daripada kisi-kisi nomor 2. Baik, misalnya di sini ada 2/3. Nah, 2/3 ini kita akan coba sederhanakan. Kita lihat, jika ada bentuk pecahan di mana penyebutnya adalah bentuk akar, maka dia bisa dikatakan belum sederhana. Sehingga kita sederhanakan dulu atau kita rasionalkan dulu penyebut bentuk akarnya. Yaitu dengan bilangan tersebut, kita tulis kembali 2/3. Kita kalikan dengan yang namanya bilangan sekawan. Bilangan sekawan ini adalah bilangan dalam bentuk pecahan di mana pembilang dan penyebutnya sama. Dan bisa diambil dari penyebut dari bilangan sebelumnya ya. Kita lihat penyebut bilangan sebelumnya yaitu akar 3. Sehingga bilangan sekawannya kita tulis akar 3/3. Sehingga nanti akan kita operasikan 2/3 kita kalikan dengan akar 3/3. Nah, jika ada dua buah perkalian bilangan pecahan, maka kita akan coba operasikan terlebih dahulu pembilang dengan pembilang. Nah, pembilangnya di sini 2 dengan akar 3. 2 dengan akar 3 akan kita kalikan sehingga menjadi 2/3. Kemudian penyebutnya akar 3 dengan akar 3 kita kalikan. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar 9. Atau langsung aja untuk perkalian bentuk akar, jika bilangannya sama maka jawabannya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga akar 3 dikali akar 3 kita tuliskan dengan 3. Sehingga hasil akhirnya kita tulis di sini 2/3/3. Atau bisa juga 2/3 akar 3.
Nah, ini untuk contoh soal yang kedua sesuai dengan kisi-kisi soal nomor 2. Cukup mudah bukan ya untuk dua soal pertama tadi? Baik, kita langsung ke soal nomor 3, di mana kisi-kisinya untuk kompetensi dasarnya itu menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Ruang lingkup materinya itu mengenai logaritma, sementara indikator soalnya adalah peserta didik dapat menentukan operasi campuran dari bentuk logaritma. Nah, bagaimanakah contoh soal sesuai dengan kisi-kisi soal nomor 3? Nah, berikut ini adalah contoh soal sesuai dengan kisi-kisi nomor 3. Jika 3 log 5 sama dengan A, maka 81 log 25 sama dengan titik-titik ya. Nah, ini adalah soal pilihan ganda sebetulnya, tapi akan kita bahas di sini sesuai dengan kisi-kisinya. Langsung saja untuk penyelesaian dari soal logaritma tersebut adalah kita lihat dulu. Sekarang kita lihat ordonya. Di sini kan 3 ya. Kalau ordonya 3, maka kita lihat di sini kalau misalnya ordonya berubah jadi 81, cara yang paling efektif adalah 3 dipangkatkan berapa supaya hasilnya 81. Ya, betul. 3 pangkat 4 ya. Sehingga kita tulis ordonya dengan 3 pangkat 4. Kemudian bilangan pokoknya, kalau kita lihat di sana ada 5. Nah, kalau misalnya berubah menjadi 25, artinya 5 dipangkatkan berapa supaya hasilnya 25? Ya, betul. 5 dipangkatkan dengan 2. Sehingga kita tuliskan bilangan pokoknya 5 pangkat 2. Sehingga kita bisa tuliskan dengan 3 pangkat 4 log 5 pangkat 2. Nah, sesuai dengan salah satu sifat-sifat logaritma, yaitu jika ada sifat seperti ini, A pangkat M log B pangkat N, maka sama dengan N per M dikali A log B. Nah, kita lihat N-nya yaitu 2 ya, kemudian N-nya 2, M-nya 4, sehingga kita tuliskan N per M berarti 2 per 4. Nah, kemudian A log B-nya di sini adalah 3 log 5. Nah, tadi kan sudah diketahui di atas bahwasanya 3 log 5 sama dengan A. Sehingga langsung saja kita rubah menjadi 2 per 4 dikali A. 2 per 4 masih bisa disederhanakan. 2 per 4 sama dengan 1 per 2 ya. Sehingga hasil akhirnya kita tuliskan dengan 1 per 2 A atau setengah A. Nah, ini adalah contoh soal yang ketiga sesuai dengan kisi-kisi soal OSP nomor 3. Sangat mudah bukan? Baiklah, kita lanjut ke kisi-kisi soal nomor 4. Kompetensi dasarnya itu menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual ya. Di sini untuk indikator soalnya adalah peserta didik dapat menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual. Nah, bagaimanakah contoh soalnya? Kita akan lihat contoh soal yang keempat. Ini dalam bentuk soal cerita mengenai SPLDV. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Andi membeli 3 buah pensil dan 2 buah buku tulis dengan harga Rp5.500. Sementara di tempat yang sama, Wati membeli 5 buah pensil dan 3 buah buku tulis dengan harga Rp8.500. Pertanyaannya adalah, berapakah harga sebuah pensil dan sebuah buku tulis tersebut? Nah, untuk menentukan harga sebuah pensil dan sebuah buku, caranya ini kita tuliskan dulu model matematikanya. Artinya kita akan tuliskan dulu dalam bentuk sistem persamaan linear dua variabel. Kita identifikasi dulu variabel X-nya. Misalnya di sini pensil sebagai variabel X. Kemudian untuk variabel Y-nya, misalnya buku tulis sebagai variabel Y. Sehingga untuk kalimat pertama, kita tuliskan dengan 3 buah pensil berarti 3X ditambah 2 buah buku berarti 2Y sama dengan 5.500. Di kalimat kedua, kita lihat di sini Wati membeli 5 buah pensil. Sehingga kita bisa tulis 5X ditambah 3 buah buku tulis berarti plus 3Y sama dengan 8.500. Nah, kita akan coba eliminasi salah satu variabelnya. Misal kita mau mengeliminasi variabel X. Sehingga nanti masing-masing persamaan 1 dan 2 kita akan coba samakan dulu ya untuk
koefisien X-nya. Untuk persamaan 1 kita coba kalikan dengan 5, sehingga menjadi 3 kali 5, 15X, ditambah 10Y sama dengan 27.500. Sementara persamaan 2, masing-masing kita kalikan dengan 3, sehingga menjadi 15X ditambah 9Y sama dengan 25.500. Nah, ini 15X-nya sama, tinggal kita eliminasi atau kita hapus. Kemudian untuk variabel Y-nya kita lihat 10Y dikurang 9Y, 1Y. Cukup kita tulis Y sama dengan hasilnya adalah 2000. Sehingga Y-nya sudah kita peroleh yaitu 2000. Tinggal nanti kita substitusikan nilai Y-nya ke salah satu dari dua persamaan. Misal kita mau substitusikan ke persamaan 1 yaitu 3X plus 2Y sama dengan 5500. Sehingga langsung aja kita tulis 3X plus Y-nya tinggal diganti 2000. 2 kali 2000 sama dengan 5500. Sehingga menjadi 3X ditambah 4000 sama dengan 12.500. Nah, kita mau mencari X-nya. Nah, 3X-nya kita tuliskan terlebih dahulu ke bawah. Kita turunkan 3X sama dengan, nah sekarang 5500 dikurang 4000. Hasilnya adalah 1500. Jika 3X-nya 1500, maka X-nya yaitu 1500 dibagi 3 sama dengan 500. Sehingga kita sudah bisa peroleh jawabannya. Untuk harga satu buah pensil yaitu Rp500. Nah, sementara untuk satu buah buku tulis harganya yaitu Rp2.000. Nah, baik, cukup mudah bukan untuk penyelesaian soalnya? Baik, kita akan lanjutkan ke soal nomor 4. Kita akan coba baca terlebih dahulu kisi-kisi soal nomor 5. Baiklah, kita beralih ke soal nomor 5. Kita akan coba baca terlebih dahulu kisi-kisinya, yaitu kompetensi dasarnya adalah menentukan nilai sudut berelasi. Untuk materinya yaitu sudut berelasi. Dan untuk indikator soalnya di sini peserta didik dapat menentukan nilai daripada sudut berelasi. Nah, untuk contoh soalnya seperti apa? Nah, ini adalah contoh soal sesuai dengan kisi-kisi soal nomor 5. Contohnya adalah berapakah nilai dari cosinus 150 derajat? Nah, sesuai dengan rumus, salah satu rumus dari sudut berelasi, 150 derajat ini merupakan sudut yang ada di kuadran kedua. Sehingga kita bisa pergunakan rumusnya di sini adalah cos 150 derajat sama dengan cos 180 min A sama dengan min cos A. Sama dengan cos 180. Nah, dikurang berapa supaya hasilnya 150? Nah, sehingga A-nya kita tulis dengan 30 ya. Karena 180 dikurang 30, 150. Sama dengan min cos A. Nah, kita tuliskan berarti min cos 30 derajat. Cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Sehingga karena dia ada negatif di depan, sehingga langsung aja kita tuliskan di sini min 1/2 akar 3 atau min setengah akar 3 ya. Nah, di samping itu bahwasanya pada kuadran kedua nilai kosinus di sini adalah negatif. Nah, ini adalah jawabannya ya, min setengah akar 3 untuk nilai daripada kosinus 150 derajat. Baik, bagaimana? Cukup mudah bukan? Baik, ini dia 5 soal sesuai dengan 5 soal dari kisi-kisi soal USP yang akan nanti dilaksanakan awal April 2023. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak videonya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.